Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Novita Sari Nurjana dengan NIM 1908076 dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 2019A Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memberitahu informasi mengenai metode pembelajaran probing prompting. Untuk itu, mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Berbagai model pembelajaran sebenarnya telah tersedia bagi para guru dan dapat digunakan dalam sebuah pembelajaran. Salah satu metode pembelajaran yang saya ambil yaitu yang berjudul probing prompting. Probing itu adalah penyelidikan dan pemeriksaan, sementara prompting adalah dorongan atau menuntut. Menurut Huda 2013 nomor 281, probing prompting adalah pembelajaran dengan menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntut dan menggali gagasan siswa sehingga dapat melejitkan proses berpikir yang mampu mengaitkan pengetahuan dan pengalaman siswa dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. Probing prompting umumnya terdiri dari 3 fase kegiatan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan awal yaitu guru menggali pengetahuan prasyarat yang sudah dimiliki siswa dengan menggunakan teknik probing. Hal ini berfungsi untuk introduksi, revisi, dan motivasi. Apabila prasyarat telah dikuasai siswa, langkah yang keenam dari tahapan teknik probing tidak perlu dilaksanakan. Untuk memotivasi siswa, pola probing cukup 3 langkah, yaitu langkah ke-1, 2, dan 3. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Pengembangan materi maupun penerapan materi dilakukan dengan menggunakan teknik probing. Lalu yang terakhir yaitu kegiatan akhir. Teknik probing digunakan untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam belajarnya setelah siswa selesai melakukan kegiatan inti yang telah ditetapkan sebelumnya. Pola meliputi ke-7 langkah itu dan diterapkan terutama untuk ketercapaian indikator. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran probing prompting yaitu yang ke-1, guru memberikan pertanyaan. Guru memberikan pertanyaan di sini yaitu pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang sebelumnya telah dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai. Yang kedua yaitu guru memberikan waktu. Guru memberikan waktu untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan tersebut kira-kira 1-15 detik, sehingga siswa dapat merumuskan apa yang ditangkapnya dari pertanyaan tersebut. Lalu setelah itu, secara acak, guru memilih seorang siswa. Guru memilih seorang siswa di sini yaitu untuk menjawab pertanyaan tersebut sehingga semua siswa berkesempatan sama untuk dipilih. Jika jawaban yang diberikan siswa benar, maka pertanyaan yang sama juga dilontarkan kepada siswa lain untuk meyakinkan bahwa semua siswa itu terlibat aktif dalam proses pembelajaran itu. Namun, jika jawaban yang diberikan salah, maka diajukan pertanyaan susulan yang menuntut siswa berpikir ke arah pertanyaan yang awal, sehingga siswa bisa menjawab pertanyaan tadi dengan benar. Pertanyaan ini biasanya menuntut siswa untuk berpikir lebih tinggi, sifatnya menggali dan menuntun siswa, sehingga semua informasi yang ada pada siswa akan membantunya menjawab pertanyaan awal. Lalu, meminta siswa lain untuk memberikan contoh atau jawaban lain yang mendukung jawaban sebelumnya sehingga jawaban dari pertanyaan tersebut menjadi kompleks. Yang terakhir yaitu guru memberikan penguatan. Guru memberikan penguatan di sini yaitu untuk memastikan kepada siswa bahwa kompetensi yang diharapkan dari pembelajaran tersebut sudah tercapai dan mengetahui tingkat pemahaman siswa dalam pembelajaran tersebut. Metode pembelajaran probing prompting ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang ke-1, mendorong siswa menjadi lebih aktif. Yang kedua, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas sehingga guru dapat menjelaskannya kembali. Yang ketiga yaitu perbedaan pendapat antara siswa dapat dikompromikan atau diarahkan ke arah diskusi. Yang keempat yaitu pertanyaan dapat menarik siswa sehingga ketika siswa yang sedang mengantuk atau sedang ribut,
bisa tegar kembali dan hilang kantuknya. Lalu yang terakhir yaitu melatih atau mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Lalu dilanjut dengan kekurangan metode pembelajaran probing prompting. Kekurangan metode pembelajaran probing prompting yaitu yang ke-1, siswa merasa lebih takut, apalagi jika guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang melainkan akrab. Yang kedua, yaitu tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, yaitu waktu sering banyak terbuang apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan sampai 2 atau 3 orang. Lalu yang terakhir yaitu jumlah siswa yang banyak tidak mungkin cukup waktu untuk memberikan pertanyaan kepada setiap siswa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita dapat berkumpul lagi di pembelajaran kita tentang jaringan komputer ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih diberi kesehatan. Gimana pandemi ini di rumah aja? Pada bosan nggak? Lumayan. Oke, baiklah sebelum mulai pembelajaran hari ini kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemarin kan Bapak udah minta kalian untuk baca materinya dulu ya tentang topologi jaringan sama jaringan komputer. Nah, ini nanti kalau Bapak kasih pertanyaan, siapa yang bisa jawab ntar dapat nilai lebih ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjut. Sebelumnya silahkan dipersiapkan dulu catatannya. Bisa di HP, buku, ataupun di notepad masing-masing. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, Bina rajin ya. Hanan gimana? Jamanan HP kamu? Oke, untuk pembelajaran hari ini, garis besar topik yang kita akan bahas itu pertama tujuan pembelajarannya. Terus yang kedua, apa sih itu jaringan? Yang ketiga, macam-macam topologi jaringan. Pertama itu, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita itu hari ini apa sih? Yang pertama itu memahami tentang jaringan komputer. Terus tujuan yang kedua, mengetahui jenis-jenis jaringan. Yang ketiga, memahami tentang topologi jaringan komputer itu sendiri. Yang keempat, mengetahui macam-macam topologi. Dan yang kelima, saya harapkan kalian itu dapat merakit jaringan komputer kalian sendiri. Lanjut. Ya, sebelumnya itu kalian udah tahu ya namanya jaringan. Jaringan itu apa sih? Jaringan itu hubungan atau komunikasi, Pak. Oh ya, komunikasi antar mana ini? Antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Oke. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Sutiadi. Saya akan mencoba mensimulasikan pembelajaran model probing prompting. Adapun kegiatannya dalam pembelajaran kali ini, yang pertama adalah kegiatan pendahuluan atau kegiatan awal. Kita mulai untuk kegiatan awal. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik ya? Baik, untuk hari ini sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doanya. Amin. Baik. Untuk berikutnya, Bapak akan mengecek terlebih dahulu siapa yang tidak hadir. Coba kalian lirik temannya, teman sebelahnya, ada yang tidak hadir? Alhamdulillah masuk semua ya. Baik. Baik, untuk hari ini hari apa? Hari Selasa, betul, tanggal 19 bulan
Bulan Mei, betul, bulan 5 ya, tahun 2020. Hari ini kita akan membahas bangun ruang, ya, yaitu kubus. Ya, nanti dalam pembelajaran ini bertujuan kita akan mengetahui ciri-ciri kubus. Lalu kemudian yang kedua adalah bagaimana cara menghitung kubus volumenya, ya. Lalu kemudian nanti kalian bisa menghitung volume kubus, gitu ya. Baik, sebelumnya coba, kan kalian sudah belajar bangun ruang ya. Selain kubus, bangun ruang itu apa saja? Betul, balok, apalagi? Tabung, apalagi? Kerucut, betul, apalagi? Prisma, ya, prisma segitiga. Lalu kemudian apalagi? Lima segi empat, betul. 5 segitiga, betul. Lalu kemudian bola, betul. Ada yang tahu bangun ruang itu artinya apa? Bangun ruang apa? Ya, bangun yang memiliki isi, ya, seperti ruangan ini nih, ruangan kelas ini. Kita bisa masuk karena ada isinya, ada volumenya, ya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kita akan ke kegiatan inti. Kegiatan inti sendiri yaitu kegiatan model problem prompting. Model problem prompting itu ada 7 langkah. Yang pertama adalah guru menghadapkan siswa pada suatu gambar atau situasi yang mengandung permasalahan. Baik, kali ini kita akan membahas kubus. Pertama-tama, Bapak akan menampilkan jaring-jaring kubus. Ini ada jaring-jaring kubus nih, ya. Kalian coba perhatikan jaring-jaring kubus yang ada di papan tulis yang Bapak tempel. Dan Bapak mempunyai satuan kubus, ya, di sini tuh. Dan kotaknya berbentuk kubus. Kalian silakan perhatikan. Untuk langkah yang kedua dalam problem prompting yaitu menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi. Dan yang ketiga mengajukan persoalan. Baik, silakan kalian mengamati jaring-jaringan di papan tulis, lalu kemudian mengamati bangun kubus yang merupakan banyak sisi kubus. Yang kedua, berapa banyak titik sudut kubus. Yang ketiga, berapa banyak rusuk kubus. Dan yang terakhir, yang keempat, rumus volume kubus. Ya. Lalu kemudian untuk yang keempat adalah menunggu beberapa saat siswa untuk mencoba menjawab atau mendiskusikan soal yang ada di depan. Lalu kemudian yang kelima menunjuk salah satu peserta didik untuk menjawab pertanyaan dan menanggapi. Baik, Bapak kasih waktu beberapa menit saja untuk kalian coba diskusikan, coba jawab untuk keempat soal pertanyaan di depan. Baik, waktunya habis ya. Silakan, siapa yang ingin menjawab yang ke-1? Baik, Adit, berapa banyak si kubus Adit? 6. Coba ya, berapa banyak titik sudut? Siapa yang mau jawab? Anissa berapa? Titik sudutnya ada 4. Coba, berapa banyak rusuk kubus? Alia berapa Alia? 12.
Rumus volume kubus. Coba, ada yang tahu? S kali S. Coba. Lalu kemudian untuk yang keenam, mengajukan pertanyaan yang sifatnya menggali sebagai petunjuk jalan penyelesaian jika jawaban salah. Nah, misalnya